Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini kita akan membahas Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Kita bisa lihat di sini market kebakaran. BTC ngedam 5,71%, Ethereum ngedam 8,12%. Ya, otomatis struktur lumayan berantakan ya. Jadi untuk BTC dia daily close di bawah dari EMA 50, di bawah dari EMA 20, dan di bawah juga dari 60.800. Ya mungkin lebih gilanya lagi adalah daily close kembali di bawah dari 60.000. Begitu. Nah kebetulan pas banget kemarin ada yang nanya, Bang, ngapain sih hati-hati mulu? Naik tuh. Tada, ya, market bukan punya bapak moyang kita ya. Dan kalau gue ngomong kenapa hati-hati, lu harus tahu konteksnya dulu. Kenapa? Hati-hati karena kemarin itu kita ada data penting, bintang 3 ya. Sebentar, ini kenapa ya? Ya investing.com lah, kadang suka gini ya dia. Suka nge-lag ya. Kemarin kita ada data CB Consumer Confidence begitu. Nah, bentar lagi. Nah, ini dia keluar ya, CB Consumer Confidence jam 9 malam. Gue bilang hati-hati, bisa terjadi volatility begitu. Nah, akhirnya beneran terjadi volatility. Nggak langsung, dia ada prosesnya dulu. Kalau lo lihat di sini ya, di 1 hourly, jam 9 tuh dia udah mulai lemah nih. Udah mulai tembus sama 200 nih. Tembus 200, data keluar, sedikit ada lonjakan, dan doom, akhirnya drop. Begitu ya. Nah, kalau mau ditanya apakah pure gara-gara data CB Consumer Confidence, menurut gua enggak sih. Karena biasanya data CB Consumer Confidence ini nggak sampai se-ekstrim itu membuat market ngedrop. Kalau sampai terjadi efeknya pun biasa ya minus sedikit lah gitu atau plus sedikit. Nah, tetapi menurut gua ini kena bensin. Ya, bensin apa? Bensin liquidation heat map. Ini cukup banyak yang request nih, Bang, bahas heat map, bahas heat map. Oke, kita bahas ya. Kita bahasnya dari Binance saja kan itu yang paling gede ya. Nah, jadi liquidation heat map ini in shortnya adalah dia memprediksi price level mana yang akan kemungkinan terjadi large scale liquidation. Jadi nih makin kuning ya, nih lihat nih, makin kuning kan berarti makin tinggi ya. Nah, makin kuning possibility untuk terjadi likuidasi besar. Kalau di bawah ya kemungkinan besar long squeeze gitu ya, kemungkinan besar. Kalau atas ya kemungkinan besar short squeeze begitu. Kalau long squeeze ya lanjut bisa turun, kalau short squeeze bisa lanjut ke atas. Kecenderungannya seperti itu. Nah kemarin dia udah lumayan flirting nih, dekat-dekat ke daerah 62.000 sini. 62.200-an. Tetapi nggak kena ya, dan nggak jebol juga. Nah di sini kalau menurut gua ya, data CB Consumer Confidence kemarin ini adalah data yang kesannya memberikan dorongan sedikit ya. Dorongan sedikit aja supaya masuk ke dalam sini ya. Jadi kalau lihat nih, di 1 hourly, jam 9 itu kan di daerah 61.000 nih. Nah, turun set masuk ke daerah 61 ribuan. Nah, gitu boom. Ya, jadi ini adalah kombinasi data US yang sedikit memberikan nudge, ya nudge sedikit supaya kesannya gini, orang udah di pinggir nih. Wah, udah mau jatuh dari jurang nih. Sama dia dikasih sedikit dorongan, ya akhirnya masuk ke dalam jurangnya dan boom, drop ke bawah begitu. Ya ini, hati-hatinya karena data-data begitu. Nah, jadi ya apa namanya, kita harus biasakan ya kalau nonton tuh full gitu, nonton full konteksnya apa, hati-hatinya dan seterusnya gitu. Dan kalau kita bikin gitu ya, hati-hati bisa terjadi volatilitas, itu tuh bukan kita clickbait. Lu coba cari, kita pasti ada pembahasannya, resikonya apa gitu. Nah coba tinggal pertanyaannya mau ditonton atau enggak begitu. Karena ya orang orang tuh kayaknya pengennya gini nih ya, kalau bisa gue analisa cuma lihat thumbnail. Wah ya nggak bisa, susah kayak begitu, susah, nggak bisa. Lu harus nonton videonya full, baru ngerti konteksnya. Kalau lu pengen bisa analisa cuma lihat thumbnail sama judul, itu gila, itu orang paling hebat copywriting berarti ya, bisa menerjemahkan semua analisa yang panjang ke dalam thumbnail dan judul. Nggak bisa menurut gua. Gua dan satu angkat tangan kalau lu pengen dapat analisa gua, semua inti analisa gua dengan lihat thumbnail dan lihat judul. Itu gila menurut gua, nggak make sense. Nah, jadi lu harus nonton videonya dengan benar, baru kebayang apa resikonya begitu ya. Oke, nah ngomongin resiko, jangan lupa ini kemarin. Hari ini kan gue udah bilang dari minggu ya, gue udah recap. Seminggu ini kita penuh jadwalnya ya. Hari ini kita akan keluar crude oil inventories. Ini jam setengah 10 ya, setengah 10 malam. Jadi siap-siap, ada kemungkinan volatility lagi hari ini.
Dan yang serem tuh besok sebenarnya ya. Besok itu kita akan keluar data GDP dan juga initial jobless claim. Ini dua data US yang sangat penting menurut gua. Karena kenapa? GDP ya salah satu cara paling gampang untuk kita mendefinisikan satu resesi adalah GDP yang minus 2 kuartal berturut-turut. Begitu. Jadi otomatis data GDP penting. Seperti apa ya. Dan initial jobless claim ini adalah data pertama yang menunjukkan apakah labor market di US ini mulai berantakan atau enggak. Mulai banyak yang nganggur atau enggak sesuai dengan namanya. Initial jobless claim. Jadi lo kalau mulai nganggur, lo ngeklaim nih di US, gua nganggur. Gitu. Nah ini tentunya data juga bisa mempengaruhi market. Begitu ya. Jadi siap-siap nih. Hari ini dan besok lumayan banyak data ya. Oke. Ini untuk liquidation map gue akan pertimbangkan untuk lebih sering pakai karena adalah beberapa yang request dan ya ternyata kebukti juga ya lumayan kepake juga. Jadi ya kita lihat deh ya. Tapi ya for now sih ya kita masih bisa lihat di sini ya masih cenderung hijau ya. Jadi hijau masih di daerah sini belum terlalu overheated gitu. Jadi ya kalau udah mulai keluar kuning-kuning lagi nanti mungkin kita akan bahas lagi lah ya. Ini gue bookmark dulu deh ya. Gue bookmark dulu aja dulu. Ya nantilah gue bookmark. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk dulu ke ini ya, ke kondisi BTC secara TA. Secara TA ya kita tahu juga ya ini sebenarnya salah satu resiko lagi ya. Resiko di BSB. Gue udah bahas bahwa BSB ini sering kali fake out. Nah, di cycle ini udah nge-fake out sekali nih. Contohnya tuh kayak di sini ya kita bisa lihat di bulan Juli kemarin reclaim di sini orang udah pada senangnya luar biasa. Udah nih BTC 70.000 ya BTC 70.000 all time high baru. Udah nggak ada rem. Ya orang tuh gitu. Recency bias. Ngepam 9%, ngepam 12%. Udah langsung tembus. Ternyata apa? Fake out. Retest doang ya. Dan kemarin ada yang sempat nanya lagi di sini. Bang, ini dihitungnya gimana, Bang? Mantul atau retest? Ini retest. Kenapa? Karena bodinya kecil banget. Kalau bodinya kecil ya itu kita nggak bisa bilang mantul ya. Mantul tuh perlu yang kayak begini nih ya. Mantul tuh perlu jelas dia bullish. Nggak kecil gini bodinya. Kalau kecil kayak gini masih bisa fake out ya. Mirip kayak di sini nih ya, mirip kayak di 2022. Reclaim ini malah lebih parah. Ini bearish lagi ya. Ini kayak bearish spinning top begitu. Nah, jadi lagi-lagi kita butuh konfirmasi. Nah, kali ini juga sama, reclaim. Reclaim, kita masih butuh konfirmasi nih, ada pantulan nggak? Kalau nggak ada pantulan, secara statistically speaking, ya enggak higher high. Begitu, makanya kita tunggu, jangan terburu-buru. Kita masih ada 4 hari lebih 21 jam lagi untuk tahu dia close-nya seperti apa. Kita tuh memang manusia tuh emang biasanya terburu-buru gitu, kayak dikejar macan gitu ya. Wah, ini begini udah pasti ngepambel, taunya salah. Wah ini udah gini pasti ngedam, taunya salah. Padahal tugas kita itu bereaksi ke market. Jadi ingat analogi mantan ya, market itu mantan lu yang paling kejam. Sekarang silahkan ya, gua dare lu ya, I dare you untuk nyuruh-nyuruh mantan lo begitu. Wah ya lu suruh-suruh mantan lo, Tan bikinin gua kopi. Yang ada tuh kopi dibikin bener tapi dilempar ke muka lo gitu. Nah jadi anggap seperti itu. Kalau lu nyuruh-nyuruh market malah lebih sering ngelakuin kebalikannya. Itu nggak tahu kenapa. Gue nggak ngerti kenapa memang kerasan juga kayak gitu. Karena ya kenapa gue bisa tahu? Bang, kok lu bisa tahu sih? Ya karena gue pernah kayak begitu gitu ya. Nyuruh-nyuruh market. Wah, ayo marketnya harus ngepam nih. Ini udah ada support nih, udah harus ngepam. Lah taunya ngedam. Itu wah ini harusnya ngedam nih, udah ke reject berapa kali. Taunya ke apa? Ya taunya malah ngepam. Ya kayak gitu. Kayak mantan paling sadis. Gitu. Jadi makanya jangan nyuruh-nyuruh market. Bereaksi aja terhadap market. Kalau dia weekly close di bawah lagi, oke, berarti fake out lagi. Ya. Oh, kalau ternyata dia berhasil mantul ke atas, oh berarti kita ada kemungkinan higher high. Udah begitu, jangan terlalu banyak pakai perasaan. Ya. Kalau banyak perasaan namanya pacaran. Ya. Kalau kita trading itu harus cold hearted, ya jangan terlalu pakai perasaan, pakai logika gitu. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat kondisi indeks dolar sih ya gitu-gitu aja, nggak terlalu banyak perubahan ya. Ada peningkatan karena data CB Consumer Confidence kemarin ya. Tapi dibilang signifikan banget juga enggak. Nah selanjutnya ya kita lihat lagi Bitcoin dominance juga masih di daerah situ-situ aja sih, nggak banyak berubah. Jadi kalau buat lo yang masih berharap kayak di 2021 ya altcoin season kayak begini, ya masih belum bisa karena datanya masih belum menunjukkan seperti itu ya.
balance sheet masih terus turun. Tapi mungkin good newsnya ini ya, untuk balance sheet itu penurunannya udah mulai nggak terlalu ekstrim ya dibandingkan lu di sini. Wah, ini mulai sedikit melamban katanya, mulai sedikit melamban. Tapi ya melamban ya, masih belum naik. Yang kita butuhkan adalah balance sheet yang naik dan interest rate yang di bawah, bukan turun loh. Ya kalau turun tuh malah korelasinya bisa bikin market ngedam lagi. Tapi kita udah butuh si interest rate yang udah di bawah, balance sheet mulai naik gitu ya. Ya lu lihat sendiri deh korelasinya ya. Udah di bawah, balance sheet naik. Apa yang terjadi? Altcoin season. Altcoin season. Begitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Selanjutnya kita akan masuk mungkin langsung aja ke buy limit ya. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Itu semua bentuknya sukarela ya. Jadi kalau lu mau masuk grup Telegram tuh lu nggak harus pakai link referral kita, lu nggak harus bayar apapun ya, semuanya for free ya. Jadi hati-hati kalau sampai ada oknum di luar yang mengaku-ngaku dari TCI minta-minta duit, nggak ada ya. TCI nggak pernah minta-minta duit ke subscriber. Yang ada ngasih duit kadang-kadang ya, karena kita suka ada event dengan exchangers yang kadang-kadang malah orang bisa dapat duit gitu dari exchanger. Jadi sekali lagi, subscriber kita nggak pernah palak ya. Jadi kita semua dapat ya dari referral maupun dari ya kita ada kerjasama dengan exchangers. That's it. Begitu, dan juga review. Sisanya nggak ada. Jadi kalau mau dukung ya salah satu caranya adalah lo bisa viralkan TCI dengan lo share ke teman-teman lo, atau ya lo bisa juga menggunakan link referral kita di bawah ya. Sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Maxi sedang ada kerjasama dengan TCI, di mana kita ada deposit and trade campaign dengan price pool yang nggak main-main sebesar 20.000 USDT ya. Ini eksklusif deposit campaign-nya tuh untuk TCI aja. Jadi buat lu yang pengen ikutan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ini berlangsung sampai tanggal 20 September. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Tapi buat lo yang pengen ikutan silakan, karena ini adalah first come first serve. Kalau sudah price poolnya habis ya sudah, berarti beres ya. Oke, nah selanjutnya selain itu juga tentunya di Maxi kita bisa trade spot, futures, dan seterusnya. Dan seperti yang kita tahu, Maxi ini adalah salah satu tier 1 exchanger yang secara fee-nya itu salah satu yang paling murah. Begitu. Jadi buat lo yang mungkin komplain terus nih, aduh bang, fee mahal bang. Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi. Dan juga Maxi ini masih salah satu cryptocurrency exchanger yang masih non KYC. Jadi buat lo yang mungkin merasa terbebani untuk KYC, nah lo bisa pakai Maxi karena Maxi tidak mengharuskan KYC, begitu ya. Dan tentunya banyak lagi hal yang kita bisa lakukan di sini, seperti ada sign up bonus yang kita bisa claim up to 1000 USDT, dan juga ada Kickstarter, di mana Kickstarter ini sangat berguna bagi lo para holder MX token. Lo basically bisa ikut seperti launch pool yang kita tinggal lock saja si MX tokennya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum menggunakan Maxi, silahkan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin ini secara posisi futures ya untung kita cut loss ya. Kalau kita nggak cut loss kemarin di sini berantakan ya. Nah untuk posisi futures belum ada setup ya karena jebol semua. Jadi posisi spot aja. Posisi spot ini kena tusuk ya, kayak kena tusuk sate semua nih. Jadi untuk posisi spotnya ada di angka 56.623, di 52.297, dan di 50.750. Wah, kembali lagi di 50 ribuan ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum di sini nggak ada setup futures juga karena memang dari kemarin ya nanggung, belum ada retest, belum ada apa-apa, langsung jebol begitu. Nah, ya. Oh, sorry. Ada guys, ada. Sorry. Ini malah udah kena langsung ya. Tapi nggak tahu nih, nggak semua orang dapat kesempatan buat buka. Kecuali lu bukanya, kecuali lu bangun pagi ya. Kalau tipenya bangun pagi jam 7, mungkin bisa buka nih. Karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di 2419. Nah, gua sayangnya nggak terlalu pagi-pagi amat dan gua nggak nyangka bakal retest di sini juga. Tapi buat lu yang mungkin memang bangun pagi dan ngelihat setupnya, berarti ya lu dapat posisi long sebenarnya di angka 2419. Nah, artinya apa? Artinya target TP lu sudah kena. Ya dibilang gede banget sih enggak, tapi lumayan lah. 1,88%. Tapi jujur kemungkinan besar nggak semua orang dapat sih setup ini. Karena kemarin ngedamnya cukup ekstrim dan ini harus
emang pas juga lu bangunnya gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi longnya kena target TP, surprisingly ya. Nah untuk posisi spotnya di angka 2419, di 2336 dan di 2177. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, mungkin kita akan sedikit masuk ke wejangan mini ya, karena ya gua nggak apa untuk wejangan itu kita nggak bisa bikin daily, jadi ya mungkin gua kasih bite size-nya lah setiap DCWT 1 mungkin ya. Nah, jadi untuk wejangan para ini mungkin bukan para newbies ya, karena lagi-lagi mungkin gue lebih suka untuk yang lebih bukan cuma untuk trading sih untuk di DCWT 1 ya. Gue lebih suka untuk in general untuk hidup juga gitu, karena gue ngerasa kalau hidup lu berantakan porto lu nggak akan jauh begitu, makanya kita butuh kehidupan yang cenderung rapih begitu ya. Nah seperti yang lu udah sering dengar gue bilang berkali-kali bahwa gue tipe orang yang yakin bahwa kalau lu berantakan dalam hidup lu, porto lu nggak akan jauh ya. Nah maka dari itu apa sih step-step simpelnya? Mungkin banyak orang kepikiran, wah gue harus langsung semuanya dicatat gitu. Ya nggak bisa, itu terlalu terburu, terlalu tiba-tiba. Kalau lu dari terlalu berantakan, lu mau jadi super rapih, itu butuh proses begitu. Jadi kalau lu udah punya niat aja udah bagus ya. Step ya, kita harus step by step, harus bahkan baby steps. Yang pertama apa dulu? Kalau lu bangun biasa langsung aja gitu ya, nggak ngerapihin kamar, nggak ngapa-ngapain. Nah coba paling simpel dulu deh, rapihin kamar ya. Itu bahkan salah satu saran yang diberikan oleh Jordan Peterson ya. Lu nggak usah mulai dari yang aneh-aneh dulu. Lu mulai dari beresin dulu kamar lu deh. Lu punya disiplin ke hal-hal yang simpel ya. Lu beresin kamar dulu ya, ranjang rapihin, selimut rapihin ya. Nah, nanti dari situ pelan-pelan bisa naik ya. Lu mungkin bisa lebih sering nyapu, bisa lebih sering ngepel. Bikin suasana di tempat tinggal lu tuh jadi rapih. Saat rapih, otak lu akan lebih jernih juga. Gitu. Jadi itu hal-hal simpel yang bisa lu lakukan dulu. Nah, itu pelan-pelan akan ke-translate juga ke portofolio lo. Nah, tapi di waktu bersamaan ya kalau bisa saat lo pelan-pelan berubah menjadi lebih rapi di kehidupan nyata, lo juga mulai belajar TA. Jadi sekalian gitu, belajar TA, belajar fundamental. Caranya gimana? Ya gampang dengan nonton di CWT. Pelan-pelan lo kebayang karena kan gue langsung kasih lihat source-nya di mana. Bang, fundamental lihat di mana? Economic calendar. Cari apa? Ya di sini. Di investing.com cari economic calendar. Lu tinggal ubah ke GMT plus 7. Ya tergantung. Kalau lu WIT ya berarti ada perubahan sedikit lah. Tambahin sejam atau ya seterusnya lah gitu ya. Nah terus kalau lo mau lihat misalkan liquidation map ada di sini di CoinGlass gratis ya. Ini juga untuk ngelihat untuk yang ini mungkin untuk likuidasi ini mungkin nggak tiap hari dilihat ya. Tapi ini boleh lah ya. Lalu mau cari charting ya di TradingView ya. Ya CMC gitu. Jadi ya semuanya sebenarnya kita udah berikan di DCWT. Jadi lu bisa pelan-pelan belajar. Dikunyahnya bite size begitu. Nah, kalau pelan-pelan lo lakuin itu secara disiplin, yang gua rasa dari para subscriber gue yang udah lumayan lama ikutin cara begitu, pelan-pelan profit. Begitu. Tapi jangan profitnya yang unrealistic. Buat lo yang penasaran boleh silakan nonton tuh ya. Gua kemarin bikin video specifically ngomong soal sekarang kan banyak banget yang pengen Lambo, McLaren lu warna apa? Realistik gak sih? Ya realistik gak buat lu punya Lambo? Nah ya tinggal lu lihat di video itu realistik atau enggak. Tapi intinya apa? Punyalah target yang realistik, jangan yang ngawang-ngawang gitu ya. Yang penting tugas utamanya satu dulu ya, tugas utamanya satu dulu. Jangan rugi dulu ya, jaga resiko dulu. Udah lu nggak rugi, nah pelan-pelan profit ngikutin gitu ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.